Oke, shalom semuanya yang ada di YouTube ini. Kita saat ini, kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Siang hari ini, kita mau belajar bersama dan saling berbagi dan saling mengetahui bahwa kita menuliskannya bahwa segala sesuatunya itu untuk yang dituliskan itu untuk mengajarkan, menasehati dan mengingatkan bahwa kita pastikan yang ada di YouTube ini, yang menonton siaran ini, kita tetap percaya bahwa Tuhan yang selalu menolong kita. Kuasa-Mu tak lebih besar, Tuhanku tak lebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Oh, Tuhanku tak lebih besar. Tuhanku tak lebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Terima kasih Tuhan, kami mau belajar bersama di hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berkati kami semua. Haleluya. Amin. Oke, saya akan share screen ya pada siang hari ini. Oke. Di sini. Oke. Hari ini pembahasannya adalah perspective and concept of life we call one in the Old Testament theological vision ya. Jadi bagaimana pandangan dan konsep hidup yang Tuhan di Alkitab Perjanjian Lama ya, bahkan teologinya sih. Nah, sebenarnya di jam 9 ya, tapi kita maunya hari ini ya. Oke, bagaimana sih perspektif dan konsep kehidupan yang Tuhan inginkan dalam hari-hari ini, bahkan menurut Perjanjian Lama ya. Kita sudah tahu semua. Nah, preferensi dan konsep hidup yang diinginkan Tuhan dalam teologi Perjanjian Lama merupakan hal yang tidak langka. Kenapa semua mempelajari ya, karena sudah begitu banyak para pendeta, bahkan para anak sekolah Alkitab membahas tentang bagian ini, teologi Alkitab, bahkan bagaimana kehidupan di Perjanjian Lama, di Perjanjian Baru gitu ya, menyampaikan tambah lagi mereka yang bahas secara konsisten, yang bahasnya meskipun tema yang berbeda, tapi semuanya adalah isi Alkitab itu adalah memiliki satu tujuan yaitu supaya kita benar-benar memiliki kehidupan yang benar Tuhan inginkan. Namun semua adalah satu tujuan yaitu dalam Tuhan yang diinginkan Tuhan ya. Itu kehidupan yang Tuhan inginkan semua. Dan satu hal yang perlu kita tahu adalah mari kita mencari pelaku firman. Dan perlu kita renungkan setiap pembahasan adalah bagaimana konsep hidup yang diinginkan Tuhan, apa yang harus kita lakukan untuk perkenaan Tuhan. Itu yang pentingnya menjadi pelaku firman Tuhan. Teologi adalah mempelajari tentang ilmu pendidikan agama Kristen yang mengenai ketuhanan atau karakteristik Yesus, yang artinya di sini menjelaskan bagaimana kehidupan Yesus seharusnya manusia juga mengikutinya. Karena Allah adalah pencipta langit dan bumi, di mana yang berkuasa atas manusia adalah diri sendiri. Tidak bisa manusia itu menggantikan dirinya. Tidak bisa, justru Tuhan harus mengendalikan diri kita gitu. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan kita gitu ya. Maka tidak bisa menggantikan dirinya. Teologi pembahasan mengenai kejantan Allah. Ini teologinya kejantan Allah, sifat-sifatnya, dan jalan-jalannya dalam dunia. Dan teologi adalah ilmu pengetahuan mengenai hal-hal ilahi. Firman ortodoks bergerak kepada diskusi etimologi yang lebih teliti. Teologi dari istilah theologos, pada dasarnya kata dan penggunaan dari Yunani adalah bux, firman Allah yang adalah theologos, tetapi firman mengenai Allah, preteologon. Jadi teologi adalah firman yang mengenai Allah yang didasarkan pada wahyu Allah. Dalam hubungannya, perspektifnya dalam konsep hidup yang diinginkan Tuhan dalam teologi Perjanjian Lama, yaitu hidup dalam anugerah Tuhan sesuai firman-Nya. Joseph
ini tertulis di Australia Smart Water Heart Theology and Wire Study Importance. Oke. Profesi dan konsep kehidupan manusia yang diinginkan Tuhan yaitu sebuah ranting makanan. Artinya ranting makanan atau rangkai yang mulai dari hal kecil sampai pohon yang bertumbuh besar, dan sebuah mandat pujian Tuhan kepada manusia yaitu jika hidup dalam Tuhan akan diberkati dan di luarnya menghadapi konsekuensi sendiri ya. Jadi dalam teologi agama, konsep kehidupan yang diinginkan Tuhan adalah manusia memiliki sifat Yesus secara kontinu yang bertahap-tahap, yang berlanjut. Yang artinya kehidupan manusia sama dengan kehidupan yang Tuhan, yaitu kudus dan perkenaan. Tuhan menciptakan manusia dengan kepribadian yang berbeda, yang artinya manusia memiliki karakter, sikap yang berbeda. Perbedaan itu yaitu pikiran, akal budi, perbuatan, kehidupan dalam sehari-hari. Maka bisa dikatakan manusia bisa memiliki konsep diri sendiri, memiliki hidup konsep sendiri, namun hal sesuai yang Tuhan inginkan. Namun meskipun demikian belum tentu sesuai yang Tuhan inginkan. Ya, apa yang kita lakukan belum tentu yang Tuhan sesuai yang Tuhan inginkan. Yang sebenarnya yang benar adalah apa yang Tuhan inginkan itu yang kita lakukan sehingga konsep hidup kita sesuai dengan yang diinginkan Tuhan. Konsep hidup manusia dan konsep Tuhan sangatlah berbeda jauh. Ya, Tuhan konsep hidup, konsep yang Tuhan inginkan kepada kita sangat berbeda sesuai dengan konsep kehidupan kita sendiri, gitu ya. Jadi kitab Kejadian ini termasuk dalam 5 kitab Taurat, yang dimana kita kategori Taurat berarti hukum, peraturan, pengajaran, dan wejangan. Dalam kesimpulan menurut pandangan saya bahwa kitab Kejadian merupakan membahas mengenai perbuatan Allah. Jadi dalam teologi juga ya ada kitab awal itu adalah Kejadian yang merupakan perbuatan Allah yang penuh kuasa dan berdaulat, karena menceritakan sejarah awal mula penciptaan dan dosa manusia sampai pertolongan Tuhan kepada manusia. Maka kalau kita mengetahui konsep profesi dan konsep hidup yang diinginkan Tuhan, kita harus tahu dulu dong dalam teologi itu ya, dalam perjanjian lama ya, itu sifat-sifat Allah. Sifat Allah dalam perjanjian lama ada berdua, yang ketaatan para tokoh Alkitab ya. Nah, kehidupan yang diinginkan tentulah sesuai dengan target Tuhan, misalnya kudus dan hidup yang takut akan Tuhan. Perspektif dan konsep kehidupan yang diinginkan Tuhan adalah memiliki iman dan kuat dan tetap tekun percaya kepada Tuhan apapun yang terjadi dalam dirinya. Oke, yang ini sifat Allah dan itu ketaatan ya, sifat-sifat Allah dalam di sini sifat Allah teologi dalam ini diganti menjadi perjalanan kehidupan Yesus ya. Bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi dan menempatkan manusia di Taman Eden, dan namun disia-siakan oleh manusia yang diciptakan Tuhan pertama ya, sehingga manusia jatuh dalam dosa. Namun yang Tuhan inginkan dalam kehidupan ini adalah ketaatan ya, seperti tadi tokoh Alkitab. Oke. Selanjutnya kita kehidupan yang Tuhan inginkan adalah perspektif adalah sudut pandang manusia terhadap kebenaran yang diketahui dari orang lain. Baik secara media sosial, renungan ini sudah dibahas tadi ya. Jadi ini sebagai kata deskripsinya supaya kita memahami ini saya buat ya pada tanggal 8 Oktober 2021 ya. Oke, ini penuh bergumul ya. Semua yang penting kita menjadi pelaku firman. Perspektif dan konsep hidup yang diinginkan Tuhan dalam teologi versi perjalanan merupakan hal yang tidak langka ya, karena sudah begitu banyak para pendeta hamba Tuhan menjelaskan dan secara konsisten yang bahasnya meskipun tema yang berbeda. Oke. Namun semuanya itu dan perlu kita renungkan setiap pembahasan adalah bagaimana konsep hidup yang diinginkan Tuhan, apa yang masih dilakukan untuk perkenanan Tuhan. Sebagai orang Kristen sangat perlu memahami setiap makna dalam kata yang dibahas. Jangan sampai keliru kita loh. Kita memahami dan sesuai dengan Alkitab. Ini ya, kita langsung pembahasan ya. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang mulia, di mana satu argumentasi yang tidak dapat dipisahkan adalah kehidupan sehari-hari. Apa yang dilakukan Tuhan, demikian juga manusia melakukannya. Nah,
Prinsip dan konsep kehidupan manusia diinginkan Tuhan yaitu sebuah ranting makanan. Ya, hal yang kecil sampai pohon yang bertumbuh besar dan sebuah di luarnya menghadapi konsekuensi sendiri. Jadi artinya kalau kita tidak hidup di luar, tidak sesuai yang Tuhan inginkan, itu kita menanggung risiko masing-masing gitu ya. Nah, maka Tuhan ciptakan manusia itu pribadi yang berbeda. Tadi ya, artinya manusia memiliki karakteristika dan sendiri. Namun meskipun demikian belum tentu sesuai yang Tuhan inginkan. Konsep hidup manusia dengan konsep Tuhan sangatlah berbeda jauh. Tuhan tetaplah yang sama. Kalau muncul dosa dari manusia sendiri, itu ya diri sendiri. Karena itu manusia sendiri, itu tingkah laku manusia sendiri kalau dia jatuh dalam dosa. Nah, dalam kehidupan Tuhan memberikan kepada manusia itu dengan hanya dua pilihan. Bisa dipilih itu iya atau tidak, kamu iya atau tidak, milih Yesus atau tidak gitu ya. Hidup dalam dosa, hidup tidak berdosa, hidup berkenan Tuhan, hidup tidak, dan hidup dalam naungan iblis. Itu maka manusia itu memiliki dua pilihan. Kamu mau hidup, kamu mau tidak hidup. Itu kita kembali sendiri. Yang penting Tuhan sudah memberikan yang terbaik gitu ya. Nah, itu yang Tuhan inginkan loh dalam teologinya ya. Kita kejadian ini termasuk dalam kata Taurat ya tadi ya. Seperti itu ya. Maka karena kita menciptakan sejarah awal penciptaan dan manusia, maka pertolongan Tuhan kepada manusia. Jadi gini, Tuhan yang sudah memberikan pertolongan kepada manusia. Sekarang meresponnya manusia bagaimana? Maka kita harus tahu kalau kita mau hidup konsep kehidupan yang Tuhan inginkan dalam teologi ini ya. Dalam kejadian itu kita tahu dulu about the life of Jesus is the book the message. Jadi tentang kehidupan Yesus di dalam perjanjian, dalam kejadian itu kita gitu ya. Prinsip dan konsep kehidupan yang diinginkan Tuhan bisa diketahui dalam kitab Kejadian pasal 1, pasal 2, dan seterusnya. Ada satu dimensi yang perlu kita ketahui dipahami, yaitu pada waktu alam ciptakan menempatkan manusia Adam dan Hawa di Taman Eden, itu yang sangat berbahasa. Tuhan sudah menempatkan Adam dan Hawa di taman yang berbahasa. Sekarang mereka apakah mengecewakan? Iya, mengecewakan. Karena mereka tidak mau dengan apa kata Tuhan. Kamu boleh baiklah kita menjadikan manusia menggambar Allah. Berarti Tuhan sudah menciptakan manusia itu dengan mulia. Sekarang seluruh bumi. Sekarang boleh kita menikmatinya. Tapi manusia yang Tuhan Adam dan Hawa ini mereka melanggar apa yang Tuhan perintahkan. Yang artinya berarti kehidupan mereka tidak sesuai yang Tuhan inginkan. Ya dong. Penjelasan di atas memang benar memerintahkan untuk mengisi bumi, maka memiliki kehendak kebebasan agar bumi berkembang. Memang Tuhan menciptakan manusia untuk merawat bumi ini, tetapi kan dibilang ada satu yang artinya gini, manusia Adam dan Hawa Tuhan tempatkan Taman Eden, dan di Taman Eden sangat indah ya. Tuhan sudah memfasilitaskan yang luar biasa. Tapi kadang Adam dan Hawa itu lupa apa yang Tuhan pesankan kepada mereka. Yang artinya mereka tidak sesuai hidup yang Tuhan inginkan gitu ya. Maka ada sesuatu ekstensi yang harus dipertimbangkan oleh manusia, yaitu jika hidup di pemeliharaan Tuhan, maka harus mentaati perintah Tuhan. Karena kehidupan yang mengenai Yesus pun sangatlah disiplin, di mana Yesus telah menciptakan semua itu istirahat pada hari ke-7. Tuhan juga menciptakan kita dalam isi bumi ini juga dengan tertib ya. Maka demikian juga ditujukan kepada manusia. Kalimat baiklah kita menjadikan manusia dalam bahasa Ibraninya Erhi atau Asehadam. Kata I have adalah call imperfect. Yang pertama jam artinya membuat, to do, to make. Jadi kata kita dalam kalimat ini tersebut adalah bentuk jamak menurut interpretation Bible of the Book of Genesis. Kata dalam kalimat ini adalah Tuhan dengan oknum ilahi lainnya adalah kebagian dari keberadaannya sendiri. Allah berdaulat atas segala ciptaannya. Jadi Allah sudah berdaulat atas segala ciptaannya, yang berarti murni manusia itu memiliki kehidupan yang standarnya Tuhan dong. Berarti artinya manusia itu memiliki standarnya Tuhan, bukan standarnya kita sendiri gitu ya. Jadi manusia itu hidup dalam standarnya Tuhan. Kehidupan yang dimaksud Tuhan adalah bukan soal ekonomi, tetapi keseharian kehidupan. Bisa dikatakan dengan bekerja keras, karena Tuhan salah satunya manusia untuk mintakan untuk bekerja, bukan bermas-malasan. Dalam hal ini merupakan sifat yang diinginkan Tuhan. Jadi kalau konsep hidup yang diinginkan Tuhan adalah orang yang rajin, berjuang keras, tidak bermas-malasan. Jadi karena sifat yang Tuhan inginkan seperti itu, berarti kita harus memiliki hidup yang sifat yang bekerja keras,
yang rajin, karena Tuhan juga ini. Sifat Allah, sifat-sifat Allah dalam Perjanjian Lama, sifat merupakan karakter dimiliki seorang sama dengan karakter Tuhan. Umat manusia dengan karakter Kristus yang berbeda adalah karakter Kristus, dan sesungguhnya patut dicontoh oleh manusia sehingga manusia melanggar perintah dari Tuhan. Sehingga itu yang membuat manusia membuat hubungan yang rusak dengan Tuhan. Jadi yang membuat rusak dengan hubungan dengan Tuhan itu adalah kita sendiri, bukannya lain. Maka penyataan umum merupakan padahal ciptaan, keteraturan dan manusia dinilai dalam penyataan umum ini adalah menyatakan anugerah Allah. Jadi karena anugerah Allah, kita bisa selamat, memberikan bobot kepada perkara teisme, menghukum para penolak secara adil. Penyataan khusus mencakup berbagai cara yang dipakai Allah untuk menyampaikan wahyu yang disusun di dalam Alkitab. Jadi semuanya sudah ada aturan, ya. Kita dalam kehidupan ini sudah diatur dan dipimpin oleh Tuhan. Kehidupan seperti Allah telah Perjanjian Lama, saya ini. Maka kehidupan Allah menjulang dengan jelas dalam kita sebagai kehidupan personal. Sangat penting untuk tetap berpegang pada kepribadian Allah. Kita sangat penting untuk berpegang teguh pada Tuhan, ya. Sebab tanpa Tuhan kita tidak akan mungkin ada. Padanya gini, kalau tanpa Tuhan, kalau kita tidak ada Tuhan, kalau kita tidak ada Tuhan, kita tidak ada bergumul. Maksudnya tidak ada agama, dalam arti sebenarnya tidak ada doa, tidak ada persekutuan pribadi, tidak ada pengharapan yang benar. Jadi semuanya adalah kita hidup sesuai dengan Tuhan inginkan. Untuk itu kita dapat mengetahui sifat-sifat Allah, perlu ada tuntunan Roh Kudus. Isi kita sudah jelas, ya. Semuanya jelas kita mendeskripsikan mengenai konsep kehidupan yang diinginkan Tuhan, seperti cerita dalam Alkitab, cerita Abraham, Nuh, Raja Daud, Simpson, Ayub, Rut, Yunus, dan lain-lain. Dalam nasib banyak, hanya beberapa yang saya cantumkan, ya, tapi kita sudah mengetahuinya bahwa kehidupan yang Tuhan inginkan seperti mereka itu, ya. Berkati. Maka ketaatan loyalitas itu kita lihat pada Kejadian 6 ayat 92, ya. Kejadian dimana di sini menjelaskan bahwa bahwa kehidupan yang dimana kesetiaan, yaitu Kejadian pasal Kejadian pasal 6 itu dimana benar-benar kejahatan manusia itu ada, ya, sehingga Tuhan pakai Nuh. Di sini Nuh adalah orang yang saleh, dimana seorang yang benar dan tidak bercela, ya, yang tidak bercela. Artinya di sini Tuhan menamakan Nuh karena Nuh hidup sesuai yang Tuhan inginkan, ketaatan Nuh, ya. Ya, jadi hidup yang diinginkan Tuhan adalah itu kita taat yang murni dari hati. Kehidupan Nuh dan Abraham di mana mereka benar mentaati perintah Tuhan yang luar biasa. Kejadian 15 ayat 1 sampai 2, ya. Baru 2 sampai 8, pasal 8 ayat 1 sampai 13, dan di sini juga ada di mana sini Daud memiliki kekuatan yang luar biasa. Yaitu berasal dari Tuhan, karena Daud mau datang kepada Tuhan sehingga dia mendapatkan kekuatan itu dari Tuhan sendiri. Gitu, ya. Jadi Kejadian 37 ayat 2 sampai 9, Yusuf tetap bertahan dan kuat di dalam Tuhan. Dari dia dibuang ke sumur sampai dia dimencari saudaranya sampai dia dijual ke Mesir. Namun dia tetap percaya kepada Tuhan. Berarti artinya dia hidup yang diinginkan oleh Tuhan, gitu, ya. Hidup yang sesuai dengan posisi yang Tuhan inginkan, gitu. Maka sebagai kesimpulan adalah perspektif dan konsep kehidupan yang diinginkan Tuhan adalah memiliki iman yang kuat dan tetap tekun percaya kepada Tuhan apapun terjadi dalam dirinya. Jadi pastikan bahwa kita itu adalah hidup yang benar ketaatan yang Tuhan inginkan. Jadilah pelaku firman yang tetap setia. Oke teman-teman, ini saja kita baca bersama-sama. Marilah kita hidup memiliki pandangan yang sesuai yang Tuhan inginkan, sehingga kita memiliki konsep, sehingga kita hidup yang sesuai yang Tuhan inginkan. Kita belajar dari kelemahan kita sehingga kita menjadi orang hebat. Oke teman-teman, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Demikian hari ini, dimanapun kamu saat ini berada, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Kami percaya bahwa Engkau menyertai kami. Engkau berkati semua anak muda, generasi muda dimanapun saat ini berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin.
Oke teman-teman, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.